Jika Taurat itu memang ada kecatatan karena kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan, harusnya idealnya itu yang harus menyempurnakan itu dari Yahudi sendiri. Tapi di sini justru dari Arab yang mengklaim menyempurnakan Taurat itu. Kira-kira bagaimana itu? Bang, dikasih hukum seupil aja, tegar tengkuknya selangit. Kayak mana dikasih hukum seperti Islam? Sholat 5 kali sehari minimal yang wajib, yang sunnahnya lebih 10 kali, bahkan 20 kali, bahkan 30 kali, bahkan 50 kali. Bulan suci Ramadan melaksanakan sebulan penuh, berhaji, la haula wala quwata illa billah. Yang seupil aja mereka sembunyikan. Kayak mana kalau ada Al-Quran untuk seluruh umat manusia? Bayangkan Bung, bayangkan, pakai logika sederhana. Ada sebuah ketetapan di mana ketetapan itu hanya untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, dan itu jalan untuk ke jannah, untuk ke surga bagi mereka. Mereka obrak-abrik, perkatak, perkatak, tak, prak. Mereka obrak-abrik. Padahal itu adalah jalan untuk mereka selamat. Apa kata Nabi Musa? Masih kita lihat di dalam Ulangan, misalnya Ulangan 34. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengahmu, engkau memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti aku tidak ada di tengah-tengahmu. Ini 1400 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah mengatakan itu. Bayangkan ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Wah, tendangan penalti dikasih ke Yesus, sampai-sampai mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Mesias. Bayangkan aja tuh. Itu di abad pertama. Kayak mana abad sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya? Hancur. Makanya Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, wa iskala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Bagaimana itu ayatnya? Saya kok lupa. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Nabi Musa alaihissalam kemudian menangis merintih di hadapan kaumnya. Kemudian lima sunnah nih kata beliau. Kenapa engkau selalu menyakiti aku wahai kaumku? Wa iskala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah rasul Allah untuk kalian. Kalian tahu loh, kalian diperbudak oleh Fir'aun, aku selamatkan. Di depan kita ada lautan yang begitu luas. Aku minta kepada Tuhanku, terbelah laut. Kamu selamat dari sana. Kamu lapar di perjalanan, aku minta langsung makanan yang sudah jadi, siap saji, jatuh dari langit. Semua dikabulkan. Kau minta tempat, kota, tanah, agar kalian hidup damai di sana. Diberikan dan dijanjikan oleh Tuhanku. lima sunan nih. Tapi kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal hukumnya cuma sepele loh. Hukumnya cuma apanya? Pada hari Sabat kamu duduk di rumah tenang, biarkan kemudian orang Lewi yang mengurus kemudian urusan agamamu. Kamu mencari kehidupanmu 11 suku, dan Imam Lewi yang menjadi penopang kehidupanmu, keturunan Harun yang menjadi pengesahan imanmu. Itu kata Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Tapi apa yang terjadi? Diobrak-abriknya hukum itu. Coba, bagaimana kalau Al-Quran yang diberikan kepada mereka? Ya ampun. Apa yang terjadi dengan sholat? Apa yang terjadi dengan puasa? Apa yang terjadi dengan zakat? Apa yang terjadi dengan semua hukum ini? Babak belur, semua yang dibuat seperti jadi bungkusan kacang jadinya kitab suci Tuhan itu. Bukti, mau bukti? Mana kitabnya Nabi Musa? Mana kitabnya Nabi Daud? Ada? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Musa? Oh, jangan mimpi. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Isa, Yesus? Jangan mimpi. Kitab yang kalian pegang itu adalah kitab yang diperam dari abad ketiga sebelum Masehi oleh kekaisaran Roma Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Perjanjian baru itu adalah surat-surat dari orang yang tidak jelas. Dari Lukas. Siapa Lukas?
Dari Markus. Siapa Markus? Dari Paulus. Siapa Markus? Siapa Paulus? Mana Injilnya Yesus? Ada? Oh, tidak bisa lolos. Jangankan kitabnya, jangankan Injilnya Yesus, Yesus aja dipantek, apalagi pengajarannya. Lalu Al-Quran mau diberikan kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa, Bang. Kenapa? Mereka tidak bisa pegang amanah. Begitu firman Tuhan datang, disimpan di belakang. Begitu di depan dibaca sepele, dibuang lagi ke belakang. Begitu dikasih kesempatan untuk bertobat, dibuang lagi ke belakang. Bayangkan, apa kata Allah? Allah mengutuk mereka dikarenakan mereka itu ingkar terhadap semua firman Tuhan yang datang kepada mereka. Setiap datang Nabi selalu diolok. Itu kata Allah. Wa ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu ya ayatnya ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Betul. Setiap kali Allah mengutus rasul kepada mereka, rasul itu, nabi itu pasti diolok-olok oleh mereka. Siapa nabi yang lolos dari hinaan mereka? Tak ada, Cahayu. Semua dihina oleh mereka. Makanya Allah mengatakan apa? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka aku laknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Ini baru beberapa hukum dikasih kepada mereka, sudah mereka tanggalkan. Coba Anda baca Matius 23 dengan teliti. Apa kata Yesus? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi ingat, jangan kau mengikuti perkataan mereka, jangan kau ikuti perbuatan mereka, kata Yesus. Sebab mereka tahu Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, orang banyak yang berdiri di sini yang tidak kemudian menjalankan Taurat, terkutuklah mereka. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka, apalagi dalam menggunakan bahasa Arab, aduh, payah itu, susah. Jadi hikmat kemudian Al-Quran itu diwahyukan, diberikan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena mereka kemudian adalah bangsa yang amanah. Bayangkan 1400 tahun silam mereka tidak pernah merubah sedikit pun Al-Quran, wahyu Allah yang datang kepada mereka. Murni masih terjaga sampai hari ini. Seperti itu, Bang. Kenapa saya berpendapat seperti itu, Bang Suma? Karena saya mengikuti narasi Anda dalam berpikir. Jadi karena Anda tadi mengklaim bahwa isi dari Quran yang telah disembunyikan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu adalah tentang sholat. Nah, berarti ketika sholat itu sudah sholat itu, hukum sholat itu sudah diketemukan, berarti dia menyempurnakan terhadap hukum yang hilang. Nah, sedangkan hukum yang hilang itu, hukum Taurat yang telah disembunyikan itu kan hanya diperuntukkan untuk Yahudi. Nah, makanya saya bertanya, lalu kenapa Islam menggunakan itu? Kalau memang itu hanya disempurnakan untuk orang Yahudi. Seperti itu, Bang. Oke, Bung, sekali lagi saya katakan contoh nih ya, tak kasih contoh supaya paham. Di dalam kitab Kejadian 17:3, di dalam kitab Yosua 5 nomor 14, Bilangan 20 nomor 6, 1 Tawarik 21 nomor 16, dan bla 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 bla, seabrek data di dalam Bible Perjanjian Lama yang menceritakan mereka orang-orang terdahulu itu tersungkur di hadapan Tuhan dengan cara sujud. Nabi Musa kemudian sujud, Nabi Yosua sujud, Nabi Yakub sujud, kemudian Nabi Daud sujud. Semua sujud dalam beribadah. Daniel pun sujud dalam beribadah. Semuanya. Mazmur 4 nomor 4, Mazmur 95 nomor 6, Mazmur 22 nomor 29. Kemudian ada lagi dalam kitab satu Raja-Raja 18:42. Semuanya mereka sujud beribadah, tapi bacaannya kita tidak tahu, zikir-zikirnya, pemujaan-pemujian kita tidak tahu. Karena kenapa? Itu hukum kaidah untuk mereka. Nah, sekarang umat Islam juga melakukan hal yang sama. Perintahnya ada di dalam Al-Quran.
Bukan perintahnya ada di dalam Taurat, bukan. Perintahnya itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada kemudian unsur sedikit pun yang mengadakan bahwasanya salatnya umat Islam itu dikarenakan meniru-niru orang Yahudi. Tidak. Contoh misalnya dalam Al-Quran kita lihat salah satunya adalah perintah salat Isya. Kita ambil perintah salat Isya di dalam Al-Quran yang kemudian kami lakukan setiap hari sebagai rutinitas ritual. Itu diterangkan dalam surah An-Nur ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul ulum minkum thalatha marrah min qabli salatil fajri wahina tada'una thiba atau thiyabakum min zahira wa min ba'di salatil isya. Jadi diperintahkan itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, yang belum dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Diperintahkan kemudian ada disebut sholat subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan setelah sholat isya disebutkan kemudian. Lalu bagaimana sholat subuh? Lalu bagaimana sholat isya? Siapa yang mengajarkan kita? Rasulullah Muhammad SAW lalu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas itu. Sebagaimana yang kami praktekkan setiap saat, bahwasanya umat Islam menjadikan salat zuhur itu adalah sebagai salah satu rutinitas ritual ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada perintahnya. Nah, sekarang cari, ada nggak salat isya di Taurat yang perjanjian lama? Ada nggak salat subuh di perjanjian lama? Ada nggak? Tak ada, Cahayu. Cuman perintah salatnya dan tata caranya itu yang digambarkan. Tapi tentang gambaran bacaannya seperti di Islam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaidahnya jelas, bacaannya jelas, seluruh dunia membacakan surah yang sama. Amin. Semua jemaat teriak di belakang amin. Nah, di dalam perjanjian lama ada enggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi enggak sama. Salat di dalam hukum Torah ada, tapi berdasarkan Torah. Salat di dalam ajaran agama Islam ada, tapi berdasarkan Quran. Kenapa perintah itu ada? Kenapa sama? Karena berasal dari Tuhan yang sama. Sedangkan Anda, mohon maaf nih, Anda lihat coba di YouTube gereja-gereja barat itu. Musik paratak pak 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 pung pakatak parakapung pakapak parakapung parapak pak pak paparapum parakapak pak 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 pum. Belum lagi lampu-lampu wah kayak ambulans tabrakan. Itu dari mana pola ibadah seperti itu? Tak ada diajarkan. Al-Quran mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang dulu diberi kitab oleh Allah, mereka sholat bukan jengkrak-jengkrak. Bukan seperti itu, Bung. Silakan. Ini kulihat gereja, kalau jemaat semakin kurang, semakin lengkap alat musiknya. Bang Suma, Iya. berarti
bisa dikatakan bahwa Islam sudah punya Taurat sendiri ya di luar Taurat Nabi Musa. Mati mijak. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Di Islam tidak ada Taurat. Di Islam tak ada Injil. Yang ada di Islam itu adalah Al-Quran. Cakupannya adalah dimensi wahyu Allah yang pernah datang kepada Nabi Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Musa, dan kemudian Isa alaihissalam. Bukan berarti Taurat ada di dalam Al-Quran, tidak. Taurat kepada Nabi Muhammad. Karena Gimana? kan tadi abang kan mengatakan bahwa yang hilang itu adalah hukum sholat, kan begitu. Nah, ketika yang hilang itu sudah disempurnakan lewat Al-Quran dan umat Muslim mengenal bahwa yang hilang itu adalah sholat, berarti kan karena sholat ini adalah bagian dari hukum Taurat yang hilang, berarti kan bisa dikatakan bahwa Muslim sudah menggunakan hukum Taurat yang baru yang telah diperbaharui, kan? Hukum Di luar, Tuhan, Taurat hukum Musa. Tuhan yang baru itu baru tepat. Hukum Tuhan yang baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Di luar diajarkan hukum kepada Musa. seluruh umat manusia di luar hukum Musa. Musa ya untuk kaumnya. Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 100, kita baca ya, ayat 144 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan seperti yang akan saya bacakan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fahusma antaituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, hukum-hukumku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'in fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan wahai Musa, telah kami tuliskan untukmu pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Suruhlah kaummu. Kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Ismail. Seperti itu Bang siapa namanya? Bang Porex. Lanjut. Ya, Bang. Jika sudah ada hukum baru yang diberikan untuk manusia lewat lewat Muhammad, lalu mengapa masih Nabi dipermasalahkan Muhammad. hukum Taurat yang diklaim bahwa telah disembunyikan oleh ahli kitab sebelumnya, Bang? Oke. Yang pertama ada dua hal. Mereka orang Yahudi masih belum beriman kepada Al-Quran. Mereka masih berpegang teguh kepada apa yang mereka katakan kitab Talmud. Apa Talmud itu? Kitab tafsir. Apa yang mereka tafsir? Kitabnya yang mereka sebut dengan kitab Tanak. Mereka masih berpegang teguh kepada kitab-kitab itu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai kalian yang memegang Taurat, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan.
Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanan subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi itu dipanggil, masalahnya mereka tidak terpanggil, kemudian mereka nggak merasa, mereka masih tetap aja seperti itu. Yang kedua adalah orang Kristen. Orang Kristen ini jauh lebih parah karena mereka dikategorikan dalam Al-Quran sebagai orang yang zalim. Sudah tahu kitabnya Nabi Musa sudah tak ada. Yang mereka pegang cuman kitab-kitab yang diterjemahkan dan direvisi dari bahasa ke bahasa. Lalu kemudian perjanjian baru mereka itu tidak ada legitimasi kemudian dari Yesus. Mereka tetap aja kekeh memperjuangkan apa yang mereka percayai. Padahal sedangkan orang Yahudi aja dipanggil, apalagi kalian orang Kristen. Sedangkan Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Seruannya kemudian sangat jelas itu. Ya ayuhan nas qad ja'akum rasuluna bil haqqa min rabbikum fa'aminu. Dan seterusnya. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman kepada Rasul kami. Itu kepada seluruh manusia. Sedangkan orang Kristen tahu seruan-seruan yang muncul di perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu hanya spesial untuk orang-orang Yahudi kemudian. Dan surah-surah Paulus hanya diperuntukkan kepada kelompok dan orang-orang tertentu saja. Tapi begitupun mereka tahu, meskipun mereka tahu, tetap aja mereka tegar tengkuk. Tetap aja Kristen itu membangkang. Maka dua hal ini, Yahudi dan Kristen sama-sama, yang satu sesat, yang satunya kemudian zalim. Yang satunya fasik, yang satunya zalim. Orang Yahudinya fasik, orang sebagian mereka fasik, dan orang Kristen seluruhnya zalim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyiba wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Siapa aja yang hadir di sini, mohon tegur saya kalau saya salah baca Quran. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang tidak bisa mengerti tentang Torah, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang Injil, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang datang, yang terang, yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menghapuskan segala hukum Tuhan yang pernah datang kepada mereka sebagai beban mereka, sebagai belenggu-belenggu yang ada di pundak mereka. Maka Al-Quran datang, hapuskan semua belenggu, hapuskan semua beban yang ada bagi kalian, kata Allah. Ikutlah kepada Nabi Muhammad, muliakanlah beliau, tolonglah beliau, karena beliau membawa Al-Quran Nur sebagai cahaya untuk menerangi kalian. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ketika kalian mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang Kristen, tak usah lagi kau pedulikan dengan hukum-hukum yang pernah datang kepada Tuhan, ya, kepada kalian dari Tuhan. Nabi Muhammad sudah membebaskan kalian dari beban-beban itu. Nabi Muhammad sudah memerdekakan kalian dari belenggu-belenggu itu. Saatnya sekarang Anda turut kepada Al-Quran saja.
Jangan lagi kepada yang kalian jadikan sebagai panduan. Kenapa? Karena itu tak lagi murni. Karena Tauratnya Musa tak ada lagi, kitabnya Yesus tak ada lagi. Maka yang ada sekarang, merdekakan dirimu dari kitab-kitab itu, dari hukum-hukum itu. Sekarang yang berlaku adalah hukum Islam yang didatangkan melalui Al-Quranul Karim. Itu maksudnya surah Al-A'raf ayat 157. Sekali lagi kepada guru-guru saya, kalau saya salah baca tolong ditegur, jangan sungkan. Demikian, silakan Bung. Oke, Bang Suma, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Baik, saudara Forex. Kalau besok-besok masih ada pertanyaan tentang Islam, jangan sungkan saudara, silakan Anda bertanya sebertanya-sebertanyanya. Yang penting tujuannya itu belajar untuk edukasi, bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat. Nah, kalau bertanya apapun itu tentang Islam, insya Allah kami akan bantu untuk menjawab sebisa kami, sepengetahuan kami. Kalau ada keterbatasan atau ada yang salah atau ada yang kurang, itu karena keterbatasan saya sebagai seorang Islam, bukan keterbatasan Al-Quran. Apapun yang Anda tanya, pasti Al-Quran bisa jawab. Cuma sayanya yang belum maksimal pengetahuannya tentang Al-Quran. Sekira begitu. Terima kasih juga Baik, kepada Bang. saudara Sehat atas selalu, Bang. pertanyaan. Baik, thank you. Saudara juga sehat selalu. Oke, Assalamualaikum Suma.